Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Di video kali ini kita akan mereview salah satu receiver yang mendukung IKS Forever Server dengan harga yang terjangkau, yaitu StarSat SR9090XD Extreme, dilengkapi dengan dual tuner dengan resolusi Full HD. Akan tetapi receiver ini tidak terdapat built-in Wi-Fi-nya, sehingga untuk terkoneksi ke jaringan internet kita harus menggunakan Wi-Fi dongle. Beruntungnya Wi-Fi dongle-nya sudah disertakan dalam paket penjualan. Untuk StarSat SR9090XD Extreme dilengkapi dengan dua buah remote control. Secara desain berbeda, secara fitur juga berbeda, begitu juga secara dimensinya. Akan tetapi dipastikan kedua remote control ini memiliki fungsi yang sama. Baik, pertama kita lihat dulu remote control yang pertama, yaitu remote control yang memiliki fitur Wi-Fi bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Pada saat kita menggunakan remote control ini tidak perlu diarahkan langsung ke receivernya, bisa diarahkan ke mana saja. Itu yang membuat saya suka. Namun ada beberapa catatan pada remote control ini. Pertama adalah pada bagian tombol navigasinya yang berwarna silver ini. Hati-hati untuk pemakaian, karena lama-kelamaan warna silvernya ini akan hilang sehingga akan menjadi kayak hitam-hitaman gitu ya. Terkesan menjadi tidak bagus remote controlnya. Kemudian catatan yang kedua adalah dari sisi bagian belakangnya. Desainnya itu adalah dengan menggunakan warna hitam glossy. Memang secara desain ini premium, akan tetapi ini gampang baret dan gampang kotornya. Secara desain ini cukup bagus ya, cukup ergonomis juga, enak dipegang. Kemudian ini juga tidak tipis, cukup tebal juga. Untuk tombol-tombolnya terbuat dari karet dan ini juga cukup empuk. Sekali lagi, remote control ini merupakan remote control Wi-Fi, bukan merupakan remote control infrared. Nah, kemudian yang kedua adalah remote control infrared yang ini. Ini juga terbuat dari plastik. Plastiknya ini juga merupakan plastik yang cukup solid. Kalau kita raba pada posisi bagian belakangnya ini ada teksturnya sehingga dia tidak licin. Warnanya itu adalah hitam doff. Dan ini merupakan desain yang bagus, tidak gampang kotor dan juga tidak gampang baretnya. Untuk baterainya menggunakan dua buah baterai AAA. Kemudian untuk tombol-tombolnya terbuat dari karet dan ini juga cukup empuk. Sekali lagi, ini merupakan remote control infrared, dapat dilihat pada sisi bagian atasnya dan tidak memiliki fitur infrared learning function, tidak bisa digunakan sebagai pengganti remote televisi. Dan ini adalah receivernya, StarSat SR9090HD tersebut. Cukup berat, ini dikarenakan dimensinya besar, kemudian kualitas build up-nya, materialnya ini terbuat dari besi untuk housing atau casingnya ini. Ventilasi udara terdapat pada posisi bagian atas, kemudian juga terdapat pada posisi samping kanan, dan juga terdapat pada posisi bagian samping kirinya. Tidak itu saja, ternyata ventilasi udara juga terdapat pada sisi bagian bawahnya dengan jumlah yang banyak dan cukup besar juga ukurannya. Dengan ventilasi yang banyak dan terdapat di mana-mana, saya meyakini ini sirkulasi udara menjadi lebih lancar, tidak akan terjadi overheating, dan performance akan stabil dan tentunya ini juga akan menjadi lebih awet. Untuk front panelnya adalah seperti yang terlihat, ini ada text displaynya, bukan merupakan number display. Nama channelnya akan muncul di sini. Biasanya fitur ini terdapat pada receiver kelas premium. Lalu pada bagian bawahnya ini juga terdapat tombol, ada tombol volume, power, dan tombol channel. Ini bisa kita buka. Nah, ini kalau kita buka, di sini ada slot untuk kartu tayang dan ada juga slot port USB-nya. Akan tetapi sepertinya untuk kartu tayang tidak akan terpakai juga, mengingat kartu tayang yang ada di Indonesia itu di pairing dengan receiver bawaan. Untuk bagian belakangnya, nah ini merupakan untuk sisi bagian belakangnya. Pada posisi bagian belakangnya ini terdapat tuner, ada dua buah ya, tuner 1 dan tuner 2. Dan ini merupakan fitur yang sangat penting sekali yang tidak kita ketemukan pada receiver yang lain di harga 1.400.000, di mana biasanya dengan adanya dual tuner ini juga mendukung fitur PIP, Picture in Picture. Nanti kita lihat ya apakah receiver ini mendukung untuk itu. Ada port USB-nya juga, berarti di sini kita dapat ada dua ya, ada di bagian depan dan bagian belakang. Port HDMI, port RCA untuk televisi tabung, RS232 biasanya adalah untuk keperluan servis atau perbaikan, LAN port, dan yang terakhir adalah ini adalah main switch atau switch utamanya, tombol on off. Lalu bagaimana performance fitur yang dimiliki oleh receiver StarSat SR9090HD ini? Apakah sesuai dengan ekspektasi kita? Baik, kita akan coba saja nyalakan dan kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada receiver StarSat SR9090XD Extreme ini. Berbeda dengan receiver yang sebelumnya pernah kita review, untuk booting receiver ini jauh lebih lama, membutuhkan waktu 55,4 detik sampai dengan audio dan video pada saluran televisi terbuka.
Software yang terpasang pada receiver yang kita review ini menggunakan versi 1.29, tertanggal 25 Agustus 2021. Versi terakhir saat ini dan belum ada update software terbarunya. Untuk update software dapat di-download di www.satdl.com. Tampilan grafik user interface receiver ini mengingatkan saya ke Bensat GX9595HD, sangat mirip sekali. Memiliki GUI yang sangat user-friendly dan dilengkapi dengan informasi terkait dengan channel yang sedang aktif. Saat kita tekan tombol info satu kali, maka terdapat informasi kekuatan dan kualitas sinyal. Saat ditekan dua kali, kita dapat melihat sinopsis acara yang sedang dan yang akan tayang. Perpindahan channel sangat lancar, baik channel free to air maupun yang bukan. Sayangnya tidak terdapat pilihan blank atau freeze untuk perpindahan antar channel ini. Tampilan EPG atau EPG sama persis seperti Bensat GX9595HD. Sangat menarik dan tertata dengan rapi. Terdapat dua pilihan untuk tampilan, yaitu grid display dan list display. Jika mendukung, tersedia susunan dan sinopsis acara maksimal untuk 7 hari ke depan. Terdapat dua pilihan list atau daftar channel, yaitu simple dan kompleks. Untuk pilihan kompleks, konsekuensinya jika nama channel panjang, maka akan terpotong. Silakan dipilih sesuai dengan selera masing-masing. Tombol favorit berguna untuk mengelompokkan channel sesuai dengan selera. Namun sayangnya pada receiver ini terasa kurang praktis. Untuk keluar dari channel yang dipilih harus dengan menekan tombol exit. Selain itu, untuk berpindah antar pilihan favorit tidak bisa dengan menggunakan tombol navigasi. Harus dengan menggunakan tombol merah pada remote control. Receiver ini mendukung format Enhanced AC3 atau dikenal juga dengan Dolby Digital Plus. Format audio yang sangat bening sekali. Sangat cocok untuk dipadukan dengan sound processing yang mendukung. Tombol audio pada remote control berfungsi sebagai tombol multilingual. Apabila tersedia, memungkinkan bagi kita untuk berpindah dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Fitur subtitle hanya berfungsi untuk DVB subtitle saja, seperti pada channel ini. Untuk net subtitle tidak dapat berfungsi, tidak dapat mendownload atau mencari subtitle yang kita cari. Tidak terdapat tombol sleep pada remote control, namun fitur ini tetap ada dengan cara masuk ke pilihan menu. Silahkan diatur durasi waktunya sesuai keinginan. Tombol patch down pada remote control Wi-Fi, hanya remote control Wi-Fi ya, berfungsi untuk masukkan biskey secara manual atau melihat biskey pada channel yang sedang aktif, dan tombol backup untuk melihat ACM list. Berikut tampilan menu pada receiver ini. StarSat SR9090 HD Extreme mendukung dual tuner. Untuk pilihan tunernya silakan masuk ke menu, pilih Installation, lalu Satelit, dan terakhir pilih option Tuner Select. Terdapat dua pilihan, yaitu Tuner 1 dan Tuner 2. Slot kartu tayang yang tersedia dapat membaca kartu Irdeto dengan baik. Akan muncul submenu baru saat kartu tayang ini dimasukkan, yaitu submenu sesuai dengan jenis kartu yang dipakai. Namun dikarenakan di pairing, maka tidak ada channel yang terbuka. Mudah-mudahan ke depan ada solusinya. Entah kenapa aplikasi GM Screen pada smartphone tidak dapat digunakan pada receiver ini. Namun untuk fitur yang lain masih normal dan lancar. Jika ingin menjadikan smartphone sebagai remote control, itu sangat dimungkinkan sekali. Itu kalau tak ada korban. Jarang kita menemukan receiver yang mendukung voice command. StarSat SR9090 HD Extreme mendukung fitur tersebut. Salah satunya adalah untuk perpindahan channel. Masih dengan menggunakan aplikasi GM Screen, terdapat fitur DVB Finder untuk membantu pada saat tracking satelit. Namun jika nama satelit secara default telah diubah, maka fitur ini tidak dapat untuk digunakan. Selain itu sangat disayangkan sekali, DVB Finder pada GM Screen tidak mendukung DSEC 1.1. Terdapat fitur VPN, di mana fungsi utamanya adalah untuk membypass koneksi ke server Azure jika IP address diblok. Selain itu juga berfungsi untuk berpindah server sesuai region VPN yang digunakan. Untuk akun VPN harus berlangganan terlebih dahulu. Tentu saja receiver ini mendukung auto roll biskey dan powerful, jadi tidak perlu capek-capek lagi untuk menginputkannya secara manual. Berikut kode enskripsi key yang didukung oleh receiver ini.
Kerennya, receiver ini dapat ditambahkan dengan modul Bluetooth. Untuk modul Bluetooth yang kompatibel, silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Dengan koneksi Bluetooth, kita dapat menghubungkan perangkat Bluetooth lain seperti smartphone. Bisa digunakan, salah satunya adalah untuk mendengarkan musik dari smartphone. Dengan harga saat sekarang yaitu 1,4 juta, kita sudah mendapatkan LAN port, Wi-Fi dongle, dan 2 buah remote control. Untuk terkoneksi ke jaringan internet, selain menggunakan LAN port dan Wi-Fi dongle, dapat juga dengan menggunakan USB 4G 3G modem. Di video ini saya menggunakan modem 3G Huawei E160 dengan providernya adalah XL. Salah satu remote controlnya menggunakan teknologi Wi-Fi, bukan infrared seperti remote control kebanyakan. Dengan menggunakan teknologi Wi-Fi ini, maka penggunaannya menjadi lebih fleksibel, tidak perlu diarahkan langsung ke receiver. Tidak kita temukan pada receiver lain dengan range harga yang relatif sama, di mana receiver ini memiliki fitur yang dapat dijadikan sebagai access point. Dengan hanya mengandalkan koneksi internet menggunakan USB 3G modem, untuk channel-channel layanan server Azure 136 terasa sangat lancar sekali. Selling key value utama receiver ini terdapat pada fitur Forever Server dengan menggunakan Azure Server dengan masa aktif selama 15 bulan. Masa aktif dihitung semenjak dilakukan aktivasi. Jika masa aktif Azure habis, maka dapat diperpanjang sesuai dengan durasi waktu yang tersedia. Berikut daftar satelit yang didukung sesuai dengan BIM yang ada di lokasi saya saat sekarang ini. It's this sort of game. Back across goal, Nippon, no chance, and it's a super. Pissed off and protected by the Indian Wildlife Act. A eunuch, just enjoying the free-spirited eunuch life. Layanan yang disediakan tidak hanya sebatas Azure saja, juga terdapat layanan streaming, yaitu Apollo 5. Dengan masa aktif yang belum dapat saya informasikan dikarenakan pada receiver ini masa aktifnya sudah expired. Untuk mengetahui masa aktifnya, dapat dilihat dengan cara masuk ke option setting, lalu about, dan tekan tombol OK. Jika masa aktif sudah habis seperti ini, maka dapat diperbaharui atau diperpanjang lagi. Layanan streaming yang disediakan tidak itu saja, juga terdapat layanan streaming lain seperti berikut ini. Sangat disayangkan sekali tidak terdapat aplikasi Stalker. Untuk dapat menggunakan layanan streaming ini maka harus berlangganan terlebih dahulu. Bagi yang suka menonton konten YouTube, receiver ini mendukung aplikasi YouTube tersebut dengan resolusi maksimal Full HD. Aplikasi Quran berguna untuk memutar ayat-ayat suci Al-Quran berikut dengan terjemahannya dalam berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Tentunya ini sangat berguna sekali bagi umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selain itu juga terdapat aplikasi radio yang berfungsi untuk memutar radio mancanegara termasuk Indonesia secara streaming. Tonton Akif di Indonesia. Kalau gitu aja pamit ya. Iko juga. Bella pamit. Stay cool and lovely. Bye-bye. Agar layanan streaming dapat berjalan dengan baik dan lancar, pastikan bandwidth internet yang digunakan minimal adalah 20 Mbps. Terdapat juga fitur DLNA DMR yang berfungsi untuk mengcasting video yang diputar pada smartphone ke layar televisi. Selling key value selanjutnya yang dimiliki oleh receiver ini adalah kemampuan untuk melakukan mirroring, bukan casting ya, dengan menggunakan aplikasi Miracast, fitur yang belum tentu dimiliki oleh receiver lain. Untuk update software dapat dilakukan baik secara offline maupun online. Namun sayangnya database update online tidak up to date. StarSat SR9090 HD Extreme mendukung dual tuner. Kedua tunernya cukup sensitif dengan pembacaan akurat sesuai dengan sat finder yang saya gunakan. Namun disayangkan sekali tidak terdapat fitur PIP atau disebut juga Picture in Picture. Jadi penggunaan dual tuner seakan menjadi sia-sia saja. Mudah-mudahan pada update software berikutnya fitur ini dapat ditambahkan. Mendukung multistream dan T2MI. Salah satu contoh transponder T2MI terdapat pada satelit Yamal 601 C-band. Sementara untuk multistream tidak bisa kita cobakan dikarenakan tidak ada satelit yang lock di lokasi kita saat ini.
namun bisa dibuktikan dengan memasukkan transponder dan simbol red MyTV pada satelit ABS-2 C-band. Tidak hanya mendukung T2MI dan multistream saja, receiver ini juga mendukung auto bis dan auto powerful. Feed siluman di satelit AsiaSat 5 C-band sayang sekali tidak bisa kita cobakan, dikarenakan transpondernya belum aktif. Namun dengan chipset yang digunakan, berkemungkinan besar transponder tersebut didukung oleh receiver ini. Begitu juga untuk kodek 422, dapat diputar dengan menggunakan aplikasi GM Screen. Untuk protokol CC-cam dapat berjalan lancar secara bersamaan dengan protokol A-Share. Namun untuk akun CC-cam tertentu, bisa saja terkena ban atau ditangguhkan. Nah, ini penting untuk diketahui bagi pengguna atau calon pengguna receiver StarSat SR9090 HD Extreme. Untuk A-Share hanya berjalan baik pada tuner 1 saja. Begitu juga untuk auto bis dan auto powerful. Untuk protokol A-Share sepertinya ini memang disengajakan untuk menghindari terbacanya reshare pada server yang bisa mengakibatkan akun terkena ban atau ditangguhkan. Sementara untuk CC-cam dapat berjalan lancar baik pada tuner 1 maupun pada tuner 2. Sangat disayangkan sekali, receiver ini tidak mendukung format AVS+, sehingga transponder seperti yang terdapat di satelit CinaSat 6A dan CinaSat 6B tidak dapat untuk di-lock. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit, tidak perlu khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut dan dapat disimpan ke hard disk ataupun flash disk. Selain itu juga terdapat fitur time shift yang berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu, sehingga kita tidak kehilangan momen pada tayangan yang sedang kita tonton. StarSat SR9090 HD Extreme dapat digunakan sebagai media player untuk melihat foto, memainkan musik, dan memutar video dengan resolusi maksimal 1080p. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 8,6 sampai dengan 8,9 watt saja dan 5,1 watt dalam keadaan standby, di mana receiver ini tidak menggunakan adaptor eksternal. Posisi ventilasi yang didesain dengan baik, hampir terdapat di semua sisi, bodi besi dan ruang box yang cukup lega, menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam receiver ini cukup lancar. Pada temperatur suhu ruangan 26,9 derajat Celcius, setelah dinyalakan selama 1 jam, temperatur receiver ini terpantau di angka 34,3 derajat Celcius saja. Cukup adem dengan tanpa menggunakan cooling pad sama sekali. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. StarSat SR9090 HD Extreme memiliki dual tuner. Selain dapat digunakan sebagai receiver parabola, juga dapat digunakan sebagai IPTV dan media player. Mendukung T2MI, multistream, auto robiske, dan powerful dengan selingkih value dukungan server A-Share 136 selama 15 bulan dengan tidak ada jaminan untuk kelangsungan server tersebut selama masa aktifnya. Memiliki LAN port, mendapatkan 2 buah remote control, dan Wi-Fi dongle jika Anda mencari receiver IKS dengan tampilan premium berupa text display, spesifikasi dan kualitas bagus dengan range harga 1,2 sampai dengan 1,4 juta rupiah, maka ini merupakan salah satu pilihan yang tepat. Baik, demikianlah video review receiver StarSat SR9090 HD Extreme. Semoga bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.